Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman, pada kali ini kita akan membahas tentang strategi dan kebijakan investasi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Emrinaldi dan teman saya Nabila Khairunisa. Kami dari kelompok 11. Kita akan membahas tentang strategi dan kebijakan investasi. Yang pertama, sebelum memasuki strategi, di sini kita harus tahu dulu konsep dasar tentang investasi. Investasi itu ada dua kunci, teman-teman, yaitu adalah keuntungan dan perlindungan. Yang mana investasi itu sebenarnya definisinya sangat banyak. Jadi kita uraikan sangat singkat saja, yaitu adalah proses menempatkan dana pada instrumen tertentu untuk memperoleh keuntungan di masa depan, atau juga sebagai sarana pertumbuhan kekayaan dan perlindungan nilai aset dari inflasi. Nah, tujuan investasi itu ada pertumbuhan kekayaan, atau bisa kita kenal capital gain, ada pendapatan pasif seperti dividen, kalau di saham ada bunga, kalau di obligasi, dan ada sewa kalau di properti. Ada hedging, yaitu adalah perlindungan nilai, ada persiapan masa depan. Ini adalah goals dari investasi, untuk pensiun kah, untuk pendidikan anak kah, untuk nikah kah, dan yang terakhir ada diversifikasi risiko. Jadi kita mendiversifikasikan aset kita supaya tidak tergerus inflasi. Nah, instrumennya ada saham. Saham itu adalah bukti atau surat kepemilikan suatu perusahaan. Nah, itu potensi returnnya tinggi, fluktuasinya besar. Nanti kita akan membahas tentang profil risiko, yang mana penentuan dari instrumen yang teman-teman cocok gitu. Yang kedua ada obligasi. Obligasi adalah pendapatan tetap risiko moderat. Itu adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah maupun dari korporasi. Yang ketiga ada reksadana. Reksadana adalah manajer investasi yang menginvestasikan uang teman-teman semua. Jika teman-teman tidak punya waktu, tidak punya waktu untuk memilih investasi, maka pilihlah reksadana. Terus ada deposito. Deposito ini risikonya sangat rendah, returnnya tapi kecil. Biasanya per tahun hanya mungkin 5-6%, maksimal mungkin 7%. Deposito ini biasa di bank. Terus ada emas. Emas seperti kita tahu saat ini sangat mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sering ATH dan sebagainya. Itu emas juga dikatakan sebagai safe haven. Nah, sangat aman. Dan ada properti. Properti itu bisa kontrakan, bisa kos-kosan yang akan menambah passive income dan juga pertumbuhan nilai. Misalnya harga tanah naik sekian dalam periode sekian. Nah, ada juga di kripto. Kripto ini sangat volatile, potensinya tinggi, tidak ada batasan naik ataupun turun. Jadi bisa dalam satu hari itu bisa turun ludes gitu. Cuman sangat minim terjadi, tapi bisa terjadi. Oke, next. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sebelum kita memasuki strateginya, kita harus mengenali profil dari teman-teman semua. Nah, teman-teman semua profilnya seperti apa, itu bergantung pada pemahaman risiko teman-teman dalam keuangan, dalam investasi. Yang pertama ada konservatif. Itulah profil investor yang memprioritaskan keamanan modal dan menghindari fluktuasi tinggi, sehingga cenderung memilih instrumen investasi yang stabil dan berisiko rendah seperti deposito, obligasi, reksadana pasar uang. Nah, tapi teman-teman, menurut Warren Buffett, tidak ada hal yang salah dengan menjadi konservatif dalam berinvestasi. Nah, beberapa investor takut untuk mengambil risiko, tapi bagi Buffett, konservatif dalam berinvestasi juga merupakan keputusan yang bijak. Nah, berinvestasi dengan hati-hati dan konservatif tidak berarti kamu tidak maju, tapi melindungi diri dari potensi kerugian. Selanjutnya ada yang moderat. Nah, moderat ini adalah menoleransi sebagian resiko penurunan nilai investasi. Profil resiko ini seimbang antara keamanan dan
potensi keuntungan, bersedia menerima fluktuasi jangka pendek demi pertumbuhan modal yang lebih signifikan dibandingkan yang konservatif tadi, namun juga tidak terlalu menginginkan resiko yang ekstrim. Investor ini biasanya memiliki tujuan keuangan jangka menengah hingga jangka panjang dan mengelola risikonya dengan mengkombinasikan instrumen investasi yang lebih aman. Nah, jadi dia diversifikasi. Terus instrumen yang berisiko sedang tuh seperti saham, tapi saham yang blue chip ataupun reksadana campuran. Selanjutnya ada profil resiko agresif. Nah, agresif ini bukan sangat ekstrim ya. Tidak takut mengambil resiko tinggi, optimis akan berhasil. Nah, biasanya profil investor yang siap mengambil resiko tinggi untuk mendapatkan potensi keuntungan besar dalam jangka panjang, investor jenis ini menerima fluktuasi investasi yang signifikan dan fokus pada instrumen berpotensi tinggi seperti saham, reksadana saham, atau bahkan mungkin kripto. Mungkin ada yang suka main saham gorengan, nah itu biasanya agresif. Teman-teman lah yang bisa menentukan profil resiko teman-teman, sehingga cocoknya saya profil risikonya seperti apa, apakah berani mengalami penurunan yang signifikan terhadap aset saya atau sangat hati-hati dalam menjaga nilai aset. Nah, itu kembali ke profil risiko masing-masing. Selanjutnya, teman-teman juga harus mengetahui jangka waktu, time period atau horizon waktunya. Kalian mau jangka pendek, yaitu mungkin 1 tahun ke bawah, jangka menengah 1-3 tahun, ataupun jangka panjang. Nah, kalau kalian sudah tahu profil risiko, selanjutnya adalah jangka waktu kalian investasi, maka akan ketemu strategi apa yang paling tepat untuk investasi teman-teman. Dan juga jangan lupakan goals-nya tadi. Kira-kira apakah ingin menabung untuk nikah, which is mungkin 5-6 tahun lagi, maka jangka panjang sangat sesuai dengan profil risiko yang mungkin konservatif dalam jangka waktu tersebut, sehingga strategi yang paling tepat itu ada banyak. Nah, yang pertama adalah value investing. Value investing ini sangat terkenal dengan Warren Buffett. Key personnya ya, kunci orangnya itu biasa Warren Buffett. Kita bisa lihat di gambar itu ada low PA, price to earning, price to book value, dan high dividend yield. Nah, jadi strateginya adalah mencari aset yang under value. Nah, kemarin kata Lo Keng Hong, saya itu mencari perusahaan Mercy yang harga bajai itu hampir setiap hari. Saya membaca kurang lebih menghabisi waktu 6 jam dalam setiap hari untuk mencari berlian dalam tumpukan kerikil, untuk mencari perusahaan yang under value. Nah, biasanya itu fokus pada fundamental, laba, pertumbuhan, manajemen. Jadi orang yang berinvestasi pada perusahaan yang baik, maka dia akan cenderung tenang sehingga tidak terlalu panik ataupun macam-macam pada misalnya terjadi gejolak ekonomi. Makanya kadang tidur adalah cara terbaik untuk menghasilkan uang, karena dia hanya tidur, tidak perlu memantau setiap hari, karena dia sudah percaya terhadap aset ataupun perusahaan yang under value ini. Terus selanjutnya ada grow investing. Nah, grow investing inilah menargetkan perusahaan yang pertumbuhan cepat. Biasanya perusahaan industri yang sedang berkembang seperti e-commerce, seperti teknologi seperti Amazon, Tesla, Nvidia, terus ada e-commerce, Shopee, segala macam. Nah, sehingga apabila ada momentum, maka valuasi dari perusahaan tersebut akan meningkat dan pasar pun akan cepat masuk, sehingga perusahaan itu ekspansinya besar, sehingga mendapatkan capital gain yang cukup besar dan cepat gitu. Nah, biasanya grow investing ini cocok untuk investor yang agresif,
karena dia mencari return yang tinggi dan tetap siap menghadapi volatilitas. Karena kalau gagal pun juga sangat besar, karena harga saham juga dapat jatuh cepat apabila pertumbuhan tidak sesuai harapan. Intinya harganya sangat sensitif terhadap perubahan ataupun sentimen pasar. Next, selanjutnya ada apa itu? Income investing. Nah, income investing ini kalau kita lihat dalam gambar tersebut itu ada seorang pria lagi berlari mengejar uang yang di bawahnya ada beruang. Nah, itu saya maksudkan adalah dividend trap, atau setelah mendapatkan uang maka market biasanya akan bearish, akan turun, sehingga tidak mendapatkan keuntungan, malah kerugian. Nah, tapi kalau kita investasi jangka panjang, ini tidak menjadi resiko yang perlu kita takuti, karena kita hanya mengincar dividennya setiap tahun. Jadi kita hanya perlu mengakumulasi pembelian kita dan kita tinggal menikmati dividennya saja. Nah, tapi kalau di dalam properti itu bisa biaya sewa yang masuk, atau di deposito itu bisa bunga yang masuk. Jadi kita hanya fokus pada imbal hasil yang terjadi ketika kita investasi. Nah, kalau di saham dividen. Selanjutnya ada fast trade. Fast trade ini strategi perdagangan yang berfokus pada pengambilan keuntungan dari fluktuasi harga dalam periode waktu yang sangat singkat dan mengumpulkan keuntungan kecil dari banyak transaksi harian untuk mencapai return total yang signifikan. Jadi bisa dibilang ini adalah scalping, atau mungkin agak jangka panjang, agak lamanya adalah swing trade. Jadi dia hanya mencari capital gain, beli pagi jual sore, atau beli sore jual pagi, mendapatkan keuntungan tetapi kuantitasnya banyak, sehingga keuntungan tersebut di-compounding, diakumulasi, sehingga lumayan besar, menjadi return totalnya lumayan besar. Selanjutnya strategi dollar cost averaging atau DCA. Nah, di sini ada yang menarik, teman-teman. Pada gambar tersebut kita bisa mengambil kita bisa mengambil contoh dari lump sum investment. Lump sum itu adalah kita langsung menginvestasikan $800 pada satu waktu. Misalnya kita punya modal $800. $800 tersebut kita langsung investasikan pada jangka waktu tersebut. Langsung hari itu $800, maka averagingnya merata. Ini yang putih ini. Selanjutnya, kalau dollar cost averaging, $800 itu kita cicil. Kita investasi $10 dulu di harga segini. Terus nanti kita cicil beli lagi di harga atas. Nanti cicil lagi di harga bawah. Kita fokus saja disiplin menginvestasikan pada jangka waktu tertentu, misalnya setiap sebulan satu kali. Nah, maka nanti averagingnya bakal di bawah harga lump sum tadi. Jadi kita bisa rata-rata bisa meminimalkan resiko lah. Seperti itu. Terus yang terakhir ada diversifikasi. Nah, strategi ini adalah mengalokasikan dana ke berbagai jenis aset atau instrumen untuk mengurangi risiko kerugian. Ketika suatu aset turun, maka akan disupport sama aset lain yang menopang kinerja portofolio. Jika kalian punya saham, kalian diversifikasikan dalam bentuk sektor, misalnya kalian ada punya perbankan, punya teknologi, punya non-cyclical. Nah, berinvestasilah pada banyak sektor. Atau jika kalian ingin secara lebih luas, investasi di saham iya, di emas iya, sehingga apabila satu instrumen turun, maka kalian tidak mengalami full turun gitu loh. Seperti pada waktu yang lalu, saham perbankan pada turun semua. Jadi jika kalian di portofolio mempunyai Bank BRI, BCA, BNI, semuanya perbankan, maka portofolio kalian akan totally turun. Maka dari itu harus diversifikasi. Nah, kita rangkuman sedikit. Yang pertama, teman-teman,
tentukan tujuan investasi yang seperti kita tahu tadi, tujuannya adalah apa, goals-nya apa, jangka waktunya seberapa lama. Setelah itu, ketahui profil risiko teman-teman. Konservatif kah, moderat kah, atau agresif kah. Yang ketiga, pilih instrumen sesuai tujuan dan risiko. Nah, teman-teman juga harus paham instrumen sebelum membeli, sesuai nggak tujuannya dengan risikonya. Terus yang keempat, tentukan alokasi aset yang ideal. Jadi itu termasuk dalam diversifikasi tadi. Nanti kalian akan mengalokasikan aset teman-teman di saham berapa, di emas berapa, di reksadana berapa. Jadi agar lebih ideal sesuai dengan profil risiko teman-teman. Lakukan diversifikasi, terus pantau dan evaluasi secara berkala. Jadi jika teman-teman sibuk, maka carilah saham yang under value yang tidak perlu dipantau setiap hari. Nah, tapi kalau kalian mempunyai banyak waktu, ya itu strategi teman-teman sendiri lah. Terus yang terakhir, sesuaikan strategi dengan kondisi ekonomi. Ini yang paling penting. Sekarang sangat mudah harga itu dipengaruhi oleh kebijakan politik ataupun ekonomi. Jadi kita bisa dibilang ini adalah market yang efisien. Jadi silakan pantau berita-berita yang ada, kebijakan-kebijakan dari pemerintah, itu sangat mempengaruhi faktor harga pada suatu aset investasi. Tipsnya, yang pertama, konsisten berinvestasi. Konsisten dalam arti setiap bulan kayak investasi itu tadi masuk ke dalam DCA tadi, dollar cost averaging. Terus yang kedua, pahami instrumen sebelum membeli. Yang ketiga, jangan FOMO. Yang keempat, jangan menaruh semua dana di satu instrumen. Yang kelima, miliki dana darurat sebelum investasi. Jadi jangan malah menggunakan dana darurat untuk investasi. Milikilah dana darurat dulu sebelum investasi. Nah, jadi teman-teman, kamu menggunakan strategi yang mana? Materi selanjutnya adalah tentang kebijakan investasi. Kebijakan investasi merupakan komponen strategis yang menentukan arah, prioritas, dan pertumbuhan jangka panjang suatu perusahaan maupun perekonomian nasional. Kebijakan ini berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam penempatan dana pada proyek, akuisisi aset, serta pengembangan infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing. Dalam konteks perusahaan, kebijakan investasi harus mempertimbangkan keseimbangan antara potensi keuntungan dan resiko yang mungkin akan timbul nantinya. Keputusan tersebut umumnya didasarkan pada analisis menyeluruh terhadap peluang pasar, tren industri, serta kondisi ekonomi makro. Kebijakan investasi juga memiliki keterkaitan erat dengan struktur modal perusahaan karena faktor seperti pajak, biaya kebangkrutan, dan ketidaksempurnaan pasar dapat mempengaruhi nilai serta kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi. Ada 5 faktor utama yang menjadi pertimbangan para investor. Yang pertama adalah tingkat suku bunga. Suku bunga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam keputusan investasi. Ketika suku bunga tinggi, biaya modal meningkat sehingga minat investasi cenderung menurun. Sebaliknya, jika suku bunga yang rendah dapat mendorong peningkatan investasi karena biaya pinjaman menjadi lebih murah. Yang kedua adalah inflasi. Tingkat inflasi yang tinggi dapat mengurangi nilai real dari keuntungan investasi. Investor cenderung berhati-hati dan memilih instrumen yang lebih stabil ketika inflasi meningkat, karena ketidakpastian terhadap daya beli dan nilai aset. Materi yang selanjutnya adalah peran strategi. Strategi memiliki peran fundamental dalam menentukan arah dan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara maupun organisasi. Tanpa strategi yang jelas, berbagai kebijakan dan program pembangunan akan berjalan tanpa fokus dan sulit mencapai hasil yang optimal. Secara umum, strategi pembangunan ekonomi merupakan rencana jangka panjang yang disusun untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, merata, dan mempunyai keadilan untuk semua orang. Melalui strategi tersebut, pemerintah dapat mengelola sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja secara efisien guna mencapai tujuan pembangunan nasional. Strategi juga berfungsi untuk menentukan prioritas sektor yang memiliki potensi besar terhadap
terhadap perekonomian seperti pertanian, industri, wisata, atau teknologi digital. Selain itu, strategi juga berperan dalam mengarahkan investasi ke sektor-sektor produktif maupun wilayah-wilayah yang masih tertinggal, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung lebih merata ke seluruh Indonesia. Yang ketiga adalah resiko politik dan ekonomi. Stabilitas politik dan kondisi ekonomi makro memiliki dampak besar terhadap iklim investasi. Ketidakstabilan politik, perubahan kebijakan yang tiba-tiba, atau krisis ekonomi dapat meningkatkan resiko dan menurunkan kepercayaan para investor. Yang keempat adalah kondisi pasar modal. Pasar modal yang efisiensi dan transparan memiliki sinyal positif bagi investor. Likuiditas yang baik, ketersediaan informasi yang akurat, serta perlindungan terhadap investor menjadi faktor penting dalam mendorong aktivitas investasi. Yang kelima adalah kepercayaan investor. Keputusan investasi juga sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan terhadap prospek ekonomi, kestabilan kebijakan pemerintah, dan kinerja perusahaan. Semakin tinggi kepercayaan para investor, semakin besar pula minat untuk menanamkan modal. Dengan demikian, keputusan investasi merupakan hasil pertimbangan yang kompleks terhadap berbagai variabel seperti ekonomi, politik, dan psikologis. Pemahaman terhadap faktor-faktor tersebut penting untuk menciptakan strategi investasi yang berkelanjutan. Yang terakhir adalah penutup. Investasi merupakan elemen penting dalam perkembangan ekonomi, baik pada tingkat mikro perusahaan maupun makro nasional. Melalui strategi dan kebijakan investasi yang tepat, pertumbuhan ekonomi dapat diarahkan menuju tingkat produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, keberhasilan investasi sangat bergantung pada faktor-faktor mendukung seperti stabilitas ekonomi, kebijakan pemerintah, serta kepercayaan investor. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan berkelanjutan. Dengan strategi yang terarah dan kebijakan investasi yang efektif, diharapkan pembangunan ekonomi dapat berlangsung secara inklusif dan berdaya saing, sehingga mampu untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional dalam menghadapi tantangan global. Terima kasih.